IT Real Talk bersama PT Sterling Tulus Cemerlang. Ngobrolin pengalaman nyata di dunia IT bareng narasumber-narasumber yang kompeten. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi kita di IT Real Talk, podcast untuk ngobrolin seputar IT. Kali ini kita akan ngobrol bareng Pak Franky Christian. Ya, Pak Franky Christian, selamat pagi Pak. Pagi, Pak Riki. Ya, kita ngobrol lagi, ketemu lagi di Koze Cafe di daerah Gading Serpong. Nah, Pak Franky ini kalau saya lihat nih di LinkedIn-nya ya cukup banyak, cukup aktif. Ya, beliau co-founder dari Daya Cipta Solusi Group. Ya, saya lihat dia banyak aktif banget di asosiasi-asosiasi. Ya, kayak misalkan ini banyak banget nih. Di Kota Cerdas, di Asosiasi Cloud Computing, di Asosiasi Sistem Integrasi dan Security dan lain-lain gitu. Oke, Pak Franky, hari ini kita rencananya mau ngobrol-ngobrol tentang sistem integrator ya. Nah, kalau kita lihat kan, kalau zaman dulu sampai sekarang sih sebenarnya sih masih banyak berkeliaran sistem integrator lah istilahnya. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang butuh sistem integrator. Kenapa? Karena kan istilahnya mereka mau suatu vendor yang bisa memberikan keseluruhan solusi ya kan, atas setiap kebutuhan yang mereka butuh, entah itu dari sisi hardware, entah itu dari sisi jaringan infrastrukturnya, dari masalah security-nya gitu kan. Nah, kira-kira menurut Pak Franky itu seperti apa ya yang sekarang ini sistem integrator itu, Pak Franky? Kecenderungannya gitu kan, Pak Franky. Iya, baik. Terima kasih Pak Riki. Jadi, kalau yang kita kebetulan coba jalani pada waktu saya masih sebagai user, kemudian pindah menjadi SI company gitu ya. Nah, itu kita melihat ada tren di mana sekarang ini mungkin dari dulu sampai sekarang mungkin customer akan selalu tetap berusaha mencari partner ya, mencari vendor terbaik yang bisa mensupport, memberikan produk dan solusi yang terbaik buat dia. Nah, kalau kita lihat perjalanannya itu sebetulnya kalau dulu kita kenalnya istilahnya ada reseller. Iya. Jadi kalau reseller ini biasanya ngambil barang dari distributor atau kalau dulu ada istilahnya master dealer. Ya, atau jadi dealer gitu ya. Jadi kebanyakan mereka konteksnya ini ngambil produk barang khususnya. Ya, sekarang ini juga bukan cuma barang sih, ada software juga kan ya. Ada software yang memang diambil. Tapi kalau reseller ya artinya sama seperti istilahnya, jadi hanya menjual barang, menjual saja gitu ya. Jadi resell gitu kan, reseller. Termasuk juga misalnya dealer gitu kan. Kalau di IT dulu ada istilahnya master dealer atau master reseller gitu ya. Jadi memang ngambil barang kemudian jual. Nah, kalau dalam hal ini konteksnya biasanya lebih kepada jualan barang saja. Jualan produknya saja gitu ya. Nah, yang saya lihat dan kebetulan pada waktu kami memulai usaha dulu, kita harus punya sesuatu yang berbeda. Kami bukan mengambil fokus menjadi reseller atau menjadi dealer, tapi menjadi sistem integrator. Nah, sistem integrator ini yang mungkin dulu tidak banyak, tapi sekarang menurut saya jauh lebih banyak nih sekarang. Nah, karena makin banyak juga perusahaan-perusahaannya. Perusahaannya makin banyak, peluangnya makin banyak, peluangnya tentu makin banyak, gitu kan. Nah, yang membuat berbeda antara perusahaan yang tadinya hanya dealer ataupun reseller saja menjadi sistem integrator adalah mereka harus memiliki dukungan teknis, pengetahuan lebih ya terkait dengan produk dan solusinya. Nah, sistem integrator juga kadang-kadang diminta lebih jauh, jadi mereka harus bisa mengeksplorasi banyak hal. Nggak cuma yang seputaran itu, betul. Tapi dia harus tahu sesuatu yang mungkin area yang mungkin agak nyenggol-nyenggol dikit gitu kali agak luas lah, agak luas gitu. Jadi kalau misalnya dia jual barang A, mungkin dia harus tahu barang A ini bisa digunakan buat apa saja satu. Kemudian mungkin siapa saja yang sudah menggunakan gitu kan. Nah, berikutnya mungkin nextnya
barang A ini bisa dikembangkan sejauh mana misalnya seperti itu. Jadi sistem integrator itu juga pasti akan ditantang sama si customer untuk bisa lebih jauh mengeksplor misalnya, karena biasanya customer kan sudah punya produk existing gitu kan, sudah punya sistem existing gitu kan. Nah, gimana produk yang baru, solusi yang baru ini bisa saling terintegrasi. Oh, oke. Nah, ini peran seorang sistem integrator. Karena memang di dalam perusahaan, walaupun istilah kata suatu ketika dia harus ada peremajaan gitu ya, tapi di satu titik memang mereka juga tetap harus mencoba bagaimana supaya tetap efisien ya, supaya apa yang sudah mereka miliki nggak langsung jadi ya udah kebuang percuma gitu, tapi masih bisa dipakai. Ya kalau contohnya kalau kayak server lah, server lama jadi storage server gitu kan, server barunya buat application servernya, dan gimana caranya supaya si SI ini bisa ya menghubungkan lah ya, menggunakannya kembali gitu ya. Nah tapi kalau yang sekarang kan memang si customer, si perusahaan itu sendiri kan juga sebenarnya bisa ya Pak Pengki ya, dia sekarang kan maksudnya marketplace banyak gitu ya, marketplace banyak, vendor-vendor hardware juga berkeliaran, istilah katanya mereka bisa kasih jor-joran gitu kan. Apakah si company ini pasti selalu belinya sama si SI untuk produk-produknya gitu Pak Pengki, atau mungkin si SI-nya cuma menjual jasanya doang gitu kan? Nah, mungkin menurut saya kita dalam masa di mana ada kecenderungan itu. Ya, jadi pertama kita lihat, mungkin kalau Pak Riki perhatikan, mungkin 5 tahun yang lalu marketplace belum terlalu booming. Kalau sekarang kan booming sekali. Nah, sekarang kita sedang masuk ke fase di mana marketplace untuk B2B akan booming. Atau B2B. Jadi saya sebagai perusahaan belinya cenderungnya ke marketplace karena dalam konteks biasanya lebih ada keterbukaan informasi produk misalnya gitu kan. Jadi informasi produk, harga, mereka bisa lihat. Kan kita lihat ya, kecenderungan sekarang perusahaan-perusahaan itu mencari sendiri solusinya. Ya, karena bagian procurement-nya ini udah kalau dulu mungkin kita sebagai vendor nyodorin. Ya kan, ini solusinya, ya kan, ini solusinya. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang para procurement ini, purchasing, IT terutama mungkin sudah dengan mudah mereka bisa mencari informasi itu dari banyak tempat ya, khususnya dari marketplace atau search engine. Jadi mereka bisa mengeksplor produknya, mereka bisa mengeksplor siapa yang sudah pakai, mereka bahkan bisa mengeksplor siapa saja yang jual produk ini atau solusi ini, kemudian siapa yang bisa memberikan dukungan terbaik. Itu intinya. Nah, ini akan kita lihat di sini perbedaannya kan. Jadi pertama mereka tidak lagi melulu meminta ke vendor existingnya, tapi mereka mengeksplor dulu. Mereka lihat dulu siapa yang sudah sukses mengimplementasi, gitu kan? Siapa yang sudah. Nah, ini kan kekuatan dari marketplace, search engine, digital marketing dan sebagainya ada di sini. Ya, jadi kalau perusahaan IT seperti saya tidak mengoptimalkan kemampuan dari search engine, website, marketplace, digital marketing, ya ini ketinggalan. Ya, nah jadi satu yang pertama behavior dari si user ini udah berubah. Behavior si user mereka akan pelajari dulu gitu kan. Istilah kata biar nggak dikadalin juga. Mungkin juga gitu ya. Kemudian yang berikutnya nanti mereka akan find out gitu kan. Oh ternyata perusahaan-perusahaan ini yang memang sudah yang pegang produknya, yang mengerti baik dengan produknya, menguasai baik solusinya. Nah ini yang mereka akan diundang pertama kali biasanya untuk didengar pendapatnya, didengar masukannya gitu ya terkait dengan solusi yang mereka cari. Gitu ya. Nah ini yang saya lihat sekarang, makanya sekarang banyak teman-teman yang tadinya hanya sebagai reseller, mereka harus shifting. Minimum shiftingnya menjadi value added reseller istilahnya. Kalau mereka sudah punya skill jauh lebih, mereka bisa jadi sistem integrator. Itu yang terjadi sekarang. Jadi memang makin kesini gitu ya, semakin mereka dituntut lah ya, si sistem integrator ini semakin dituntut ya untuk bisa lebih memberikan sesuatu, bukan cuma jualan
tapi juga harus bisa memberikan sesuatu yang continuous istilahnya berkesinambungan. Karena memang kalau kita di dalam IT ya, kalau boleh saya bilang memang kita itu antara vendor dan customer memang butut-bututnya lama-lama jadi partner juga sebenarnya ya. Istilahnya mereka bisa maju, perusahaan bisa maju gitu kan. Pasti nanti bentuk-bentuknya juga kita harus support. Kita harus selalu bisa memberikan support yang kesinambungan. Seperti itu ya Pak Fengki ya. Oke, kalau begitu. Nah, berarti memang harus mau nggak mau memang harus seperti itu jadi sistem integrator, karena memang tuntutannya perusahaan semakin kesana, semakin banyak company yang udah lebih mengerti pentingnya IT ya kan, karena dulu memang IT dipikirnya ya sebagai cost center iya kan, betul kan, tapi sekarang IT lebih dilihat sebagai memang harus ada sebagai aset istilah kata gitu kan. Tanpa IT perusahaan nggak bisa berkembang, betul ya kan. Tapi balik lagi tetap harus didukung juga oleh external party lah istilahnya, yaitu si sistem integrator ini ya Pak Fengki. Dari pengalaman Pak Fengki, kira-kira sistem integrator kalau menurut definisi Pak Fengki ya, itu sistem integrator yang baik itu apa sih Pak Fengki? In summary ya? Sebagai summary-nya gitu kan. Ya, yang jelas tadi yang pertama tentu tidak hanya menjual produk dan solusi ya kan. Jadi dia harus juga bisa duduk dengan customer-nya, listen apa yang menjadi kebutuhan ataupun kekhawatiran ataupun harapan dari customer-nya. Kemudian mungkin juga bisa memberikan arahan, wawasan gitu ya. Jadi suatu solusi atau produk yang memang mereka sudah implementasikan bisa berkembang sejauh mana. Karena dalam konteks tertentu biasanya ini yang membuat berbeda ya. Kalau di dalam sistem integrator itu ada beberapa posisi yang mungkin kalau kita kenalnya mungkin sebagai pre-sales gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin jauh lebih kompleks. Jadi ada solution architect misalnya. Mungkin juga ada consultant gitu ya di dalam itu. Jadi ada sesuatu hal yang berbeda. Ya, jadi sistem integrator pastinya akan sangat dibutuhkan sih saat ini. Oh iya, satu lagi Pak Fengki. Kalau itu kan dari tadi kita ngomongin dari sisi sistem integratornya itu sendiri, dia harus bisa seperti apa gitu kan. Ada tips nggak? Gimana tips and trick-nya untuk bisa mereka mencari SI yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan mereka, Pak Fengki? Ya tetap tadi clue-nya yang pertama tentu mesti melihat produk dan solusi apa yang mereka jual gitu kan. Kemudian lihat kelengkapan dari timnya mereka. Kelengkapan dari timnya. Jadi kalau seorang reseller kan cuma punya sales, cuma punya support misalnya gitu kan. Tapi kalau orang sistem integrator yang tadi saya bilang, mereka ada konsultannya. Mereka ada solution arsiteknya turun dulu gitu kan. Untuk mapping bener-bener nih si customer maunya apa sih gitu. Butuhnya apa gitu kan. Apa ekspektasi mereka. Karena menurut saya dalam banyak hal itu yang sebenarnya customer cari. Bisa jadi kan kayak tadi Pak Fengki bilang maunya apa, butuhnya apa gitu kan. Karena terkadang customer nggak tahu ya ini yang mereka mau atau mereka butuh. Bisa jadi mereka mau cuma karena kayaknya keren tuh pakai itu. Gitu ya. Atau mungkin tetangganya pakai. Iya gitu. Padahal mungkin jadi nggak butuh-butuh banget lah istilahnya gitu ya. Jadi seperti itu ya Pak Fengki ya. Terima kasih Pak Fengki untuk waktunya. Sama-sama Pak Riki. Semoga ini bisa membantu perusahaan-perusahaan ya, teman-teman, gimana caranya supaya IT di company bisa terus berkembang, bisa terus follow dengan proses bisnis ini yang semakin berkembang lah, semakin kompetitif di dunia bisnis gitu ya. Demikian teman-teman, terima kasih waktunya untuk Pak Fengki, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Nantikan ngobrol-ngobrol kita di podcast selanjutnya. Bye-bye.